lebih peka kepada sesuatu yang itu menjadi domain ketidakadilan. Peka kita itu. Kalau ada akademis kemudian tanpa didahului dengan, bukan didahului, dibarengi dengan aktivis, saya kira akademisnya itu hanya untuk dirinya sendiri, memperkaya diri dan seterusnya. Kalau itu tidak merugikan dia, dia tidak. Kalau merugikan orang lain ya tidak mau tahu, pokoknya akademis ya begitu. Kan enggak, akademis juga aktivis. Ya Allah, Jangankan 25.000, begitu. akhirnya jangankan 25.000, ditambahi lagi itu untuk sumbangan masjid. Ya pokoknya Saking perasaannya senangnya, seneng. gitu kan itu. Perasaan seneng, Iya. akhirnya karena seneng ya, saya juga dibelikan sepeda motor untuk kuliah itu. Iya, 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 iya. Kalau di Jember nggak dibelikan, Iya, iya. dibelikan Alhamdulillah sepeda gitu ya. Betul, motor. betul. Iya, Kemudian iya. disangoni cukup lah, disangoni cukup. Iya, iya, iya. Sudah. Akhirnya bermasalah, saya nggak kerasan di Fakultas Adab Tapi itu itu. nggak kerasan, Semester ya. 1 naik ke kelas 2 itu, semester 2 itu saya nggak kerasan. Ternyata bahasanya itu podo wae. Bahasanya itu podo wae karena dikelola oleh lembaga tertentu. Iya, 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 gitu ya, kan gitu. Akhirnya saya pindah, konsultasi pindah. Kata para dosen-dosen yang menjabat itu ya, mungkin sekarang itu namanya kaprodi itu. Iya, iya. Pindah, niat pindah saiki, pompong dorong nanti semester 2 itu mata kuliahnya berbeda. Kalau Iya. semester 1 itu semua sama. Iya, iya, Semua iya. sama. Ya namanya kalau sekarang istilahnya MKDU. MKDU ya. Iya, iya, mata kuliah dasar Semua umum. sama. Jadi Anda Iya. pindah itu bebas. Iya. Akhirnya saya pindah. Pilihan saya jatuh ke Fakultas Dakwah. Alasannya apa? Karena di Fakultas Dakwah itu anak SMA tok, buaya gaya. Yang lain itu kan orangnya keluduk-keluduk. Iya, 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 iya. SMA itu ya, kita itu di Iya, iya. Fakultas Dakwah itu. Karena anak-anak SMA SMA 9 itu ya. tidak akan berani masuk ke IAIN kecuali Fakultas Dakwah. Fakultas dakwah gitu ya. Karena banyak Yang bisa umumnya. menerima anak SMA itu adalah Dakwah. Fakultas Dakwah. Betul. Padahal saya anak SMA, wah Iya, cocok. iya, Saya iya. pindah ke Fakultas Dakwah. Hmm. Meskipun waktu itu saya merasa, waduh, aku nang dakwah kok dikongkon pidato. Gitu. Tapi Iya. pokoknya koncone arek Iya, SMA. ke area Gitu. SMA ya kan gitu itu. Nah, di sana Iya. juga begitu. Heeh. Kakak-kakak saya itu, yang itulah ketemu kakak-kakak saya lagi. Ya. Ternyata banyak yang dari Fakultas Dakwah itu. Iya, iya, iya. Termasuk siapa? Termasuk dulu menjadi sekretaris saya waktu saya jadi ketua OSIS. Itu menjadi senior saya. Wah, Dia sudah wah, iya, iya, iya. semester 3. Hmm. Semester 3. Iya, iya. Saya masih semester 1. Karena jenengan Karena dia berhenti lulus, 1 tahun. langsung masuk ke sana. Iya, iya, Ya, ponaannya Pak Marsekan Fatawi. Gitu ya. Rumahnya di sebelahnya. Rumahnya Pak Rektor itu. Iya, iya, iya. Ketemu betapa malunya. Oh, ngono ae gaya. Jadi tak belum nang IAIN gitu ya. Iya, iya, iya. Itu tekanan mental bagi Mental ya saya gitu itu. ya. Iya, iya. Karena digojoloki dan karena dia satu kelas sama saya, sekretaris saya, ternyata sekarang jadi senior saya. Gak apa-apa. Iya, iya. Akhirnya di Fakultas Dakwah itu memang apa ya, ada namanya, ternyata berdakwah itu tidak harus lewat lesan, juga lewat tulisan, juga lewat pendekatan jiwaan ya, psikologi itu ya, bimbingan penyuluhan itu. Akhirnya saya cocok itu, nyambung itu. Saya suka nulis, suka jurnalistik, betul. dulu Iya, suka mading-mading. Di situ saya ungkapkan itu. iya, Saya iya. saya realisasikan kesukaan saya itu. Akhirnya saya mendirikan majalah Ar-Ra'aita itu. Wow, wow. Iya, iya, masalah Araita ya itu ya. Itu Iya, tahun luar 90, biasa. tahun Iya, 85. 85 ya itu ya. Pendirinya adalah jenengan pendiri ya. Saya masuk itu 83.
Masa Iya, itu 83. 83 ya, 85 ya. Ya, jadi Iya, pokoknya Aroeta ya. luar biasa di situ. Iya, iya. Akhirnya saya bisa ya bisa baik dengan para dosen, para pejabat yang ada, sama mahasiswa juga ada masalah. Semuanya bagus semua. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Iya, iya, luar biasa. Sampai mendapatkan apa ya? eh, mendapatkan gelar BA dulu namanya Iya, di BA tahun ya. 86 Iya, iya. ya BA. BA ya Mungkin itu ya. Pak Taram juga pernah dengar BA ya. Pak Taram dulu ada BA-nya juga. Iyalah, iya, saya nggak BA, tapi ketika masuk itu sudah BA, sudah peralihan ke sarjana ya di RS ya. Jadi Oh masih ada gitu. Itu BA, masih ada terakhir itu BA. 86 itu terakhir 86 itu. ya terakhir ya. Iya, iya, Ya iya. 86 itu terakhir. Habis BA, habis itu nggak ada lagi BA itu ya. Iya, iya, iya. Wah, tapi ya nggak pernah sempat dipakai BA-nya itu. Karena apa? Karena saya langsung melanjutkan ke doktoral. Oh, right. Iya, 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 ya, Jadi BA doktoral tuh. melanjutkan ke doktoral. Doktoral 1, doktoral 2, doktoral 3. Kemudian tahun 87 akhir saya dapatkan gelar DRS. DRS. Oh, Jadi iya, iya, iya. secara grade ya sebenarnya Bapak Ibu yang gelarnya itu dokter Andes ya, itu sebenarnya kuliahnya itu 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Artinya apa? Mereka Betul. sama dengan kuliah S2 itu. Karena S1 itu 4 tahun, 4 ditambah tahun. 2 tahun, 6 tahun. Iya, 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 iya. Tetapi itu hanya ada pada logika, pada implementasinya enggak. Iya, iya, Kita iya. masih diwajibkan untuk kuliah lagi, namanya kuliah S2 tahun 98 itu ya. Itu S2 langsung ya. Diwajibkan lagi untuk mendapatkan titel magister. Manchester itu, ya, iya itu. Yang dapat saya pahami setelah itu berjalan, itu bahwa orang itu bolehlah merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Iya, iya, iya. Dan ketentuan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Betul, betul, betul. Kita jangan langsung memvonis kalau ada masalah, entah itu ada halangan atau ada kegagalan lah, ketidaksesuaian dengan apa yang kita harapkan itu kita terima dengan ikhlas. Insya Allah di balik itu ada sesuatu yang menurut kita dan menurut Allah itu terbaik. Gitu. Betul, betul, betul. Sehingga melihat latar belakang, latar belakang yang begitu luar biasa itu, yang pada akhirnya saya memahami jenengan itu ketika menjadi dosen lebih dosen biasa, gitu. Tapi pada akhirnya sekarang menjadi orang nomor 1 di FEBI, itu gimana ceritanya? Iya, itu memang luar biasa kan gitu. Apa itu ya? Ya, itu juga sesuatu yang tidak ada dalam perencanaan ya. Tidak ada dalam perencanaan. Barangkali seperti di pepatah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Betul, betul. Kalau dalam bahasa agama itu, fama jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan suatu kebaikan itu kecuali balasannya adalah kebaikan pula. Allah, ya Habibullah. Kita pada masa muda ini bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman muda, manfaatkan masa mudamu itu untuk investasi. Kita jangan berharap bisa langsung menuai, langsung panen. Jangan berharap itu. Investasi itu bagaimanapun juga yang terbaik adalah investasi jangka panjang. Dalam pola ekonomi, investasi yang return-nya itu cepat, itu sustainability-nya sangat rentan ya. Rentan ya, cepat, ya, karena rentan. pondasinya tidak kuat. Jadi bangunan itu kalau pondasinya kuat, setinggi apapun dia akan kokoh. Itu caranya bagaimana? Ya tentu saja kita investasi itu pada masa-masa studi. Jangan sampai digunakan untuk happy-happy atau happy-happy tidak masalah sebagai presentasi dari naluri anak muda, tetapi yang konstruktif, yang tetap dalam koridor sehingga tidak
merusak, karena masa muda itu adalah masa investasi. Iya. Semuanya itu tidak hanya siapapun, semua itu berlaku. Dan itu terbukti. Saya kalau terbukti apa yang jenengan lakukan terbukti. Investasi kan panjang jenengan, mulai dari SMP, betul, investasi kemudian itu. SMA kepemimpinan. Saya tidak, bahasanya itu saya bukan orang yang hebat, bukan apa, tapi saya melakukan itu ya untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan semua pihak. Betul. Semua pihak. Jangan melakukan sesuatu itu kemudian yang sifatnya jangka pendek tadi itu loh. Instan ya. In the short time itu berbahaya sekali itu, pragmatis itu. Iya. Aku melakukan ini, aku untuk apa? Nggak usah wis. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya kan gitu. Dan sesuatu yang luar biasa baiknya itu adalah sesuatu yang dimana saat kita itu membutuhkan itu datang. Iya. Dimana saat kita membutuhkan sesuatu itu datang. Akibat apa ya? Akibat investasi. Dulu kita melakukan kebaikan yang banyak, itu hitungannya itu ya investasi. Semuanya itu tercatat ya. Iya. Ya, untuk itu barangkali kalau kita analisa ketika di FEBI dengan langsung melejit ekonomi syariah mendapatkan akreditasi A, ya kan luar biasa itu. Yang ekonomi syariahnya itu artinya cukup perjuangan yang nggak main-main itu, ya kan gitu itu. Dan itu bukan dari saya ya, dari teman-teman semuanya itu ya, teman-teman semuanya. Kebetulan saya di FEBI itu bukan saja menjadi orang yang dituakan, memang paling tua itu. Bayangan saya kan ada yang lebih tua ya dari para dosen yang ada itu tadi. Iya. Wis tua. Ternyata dari segi kelahiran loh, aku dhewe sing paling tua itu ya. Jadi itu juga menjadi modal itu ya. Karena bagaimanapun juga saya di FEBI itu orang yang baru, Jadi saya setelah menjadi sekretaris jurusan dan menjadi ketua jurusan sebentar menggantikan Cak Dul lah, menggantikan Pak Rahman setelah pensiun itu. Itu ya. Itu nggak mau menjabat ya, karena saya fokus ke kegiatan di rumah, nggak mau menjabat itu. Saya pokoknya pulang pergi, jadi saya nggak begitu dikenal ya. Kemudian ada kewajiban untuk kuliah ke S3, saya dapat beasiswa. Itu beasiswa dari IAIN ya, pada tahun 2000 berapa itu lupa. 2004 mungkin. 2004 ya. Saya dapat beasiswa itu, kemudian untuk S3 saya selesaikan saat itu tahun 2013. Jadi S3 saya itu lamanya bukan main, sampai 16 semester. Iyalah. 16 semester itu ya. Nah, karena ya itu tadi, karena mungkin tidak ada dalam tanda petik, usia sudah pangkat sudah golongan 4A ya. 4A itu sudah dukur lah. Bayangan saya dukur. Betul. Iya. Lektor kepala, gak ngurus pangkat, gak ngurus sampai sekarang. Saya itu masih 4A mulai tahun 2004. Iya. 2007. Iya. 12 tahunan. Saya nggak naik pangkat itu. Kemudian ada kesempatan untuk postdoc, mungkin Pak Muhtarom juga pernah ikut itu ya, postdoc ke mana ini, Swiss University, Ismailiyah Mesir itu. Alhamdulillah ya, berkat kita dulu pernah kuliah di LPBA itu, bahasa Arab, kita katut, alhamdulillah. Dan semuanya heran. Iya. Gak tahu, gak tumon awis hal-hal yang bersifat Arab itu kok iso gitu. Saya diam aja itu, iso barokah gitu. Barokah. Kemudian waktu ada program postdoc juga ke
Melbourne ya, Ke Melbourne, Australia ya. Iya. Deakin University Deakin di University ya. Melbourne. Kerjasama itu juga saya ikut. Padahal waktu itu ada aturan Iya. yang sudah pernah ke Mesir tidak boleh Ke Australia. Iya. Iya, saya ndablek saja, pura-pura gak ngerti ya. Iya. Ternyata nilai saya bagus juga. Luar Bahkan biasa. ada temen Bu siapa itu yang bahasa Inggrisnya bagus itu gak kaget. Iki ya apa itu Pak Arif ini gitu. Tak cipu itu malah barokahnya besar dengan itu. Iya, tak tunjukkan. Kenapa kok saya yang bisa diterima? Sebab kalau dicontoh oleh orang yang ngerti, itu malah justru hasilnya lebih bagus. Jadi kalau hasil kerja kita, kemudian dicontoh oleh orang yang lebih orang lain yang pintar, maka dia hasilnya lebih bagus karena mengetahui oh ini salah, ini kurang rotok rene, ini kurang lincip ke sini, maka hasilnya menjadi lebih sempurna. Namanya Pak Masdar itu. Pak Masdar itu ya. Pak Masdar yang sekarang rektor itu, kemudian menjadi pertemanan yang baik. Pak Rektor tahu saya bagaimana, saya juga tahu Pak Rektor itu bagaimana. Dan akhirnya suatu ketika tetap saya tidak mau jadi apa-apa, tidak mau jadi, pokoknya saya sudah selesai ya sudah. Saya dihubungi sama salah satu waret untuk dilantik ya. Waktu pelantikan itu saya tidak datang karena alasan saya dilantik jadi opung nggak dikandakno. Kalau saya tidak mampu bagaimana kok saya harus dilantik itu. Saya harus dikasih tahu dulu dilantik jadi apa baru saya siap. Kalau saya tidak siap berarti saya tidak mampu, saya tidak siap. Jangan dipanggil saja begitu. Akhirnya pelantikan pertama saya tidak ikut. Nggak datang ya? Nggak datang hari Selasa. Kemudian hari Rabu ada pelantikan lagi, saya ditunjukkan. Oh Pak Ali begini, jadi begini, karena orangnya nggak ada Pak Ali di situ. Waktu itu jadi sekretaris Prodi Ekonomi Syariah S3. Karena mahasiswanya banyak yang dari luar negeri. Dari mana ini? Dari Libya, dari Malaysia, Terengganu itu. Mereka menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, orang ekonomi yang bahasa Arab bahasa Inggris itu ya hanya jenengan. Prof Ali Aziz dia bisa bahasa Arab bahasa Inggris tapi gak ngerti ekonominya. Betul. Prof ini nggak bisa betul. Jadi akhirnya disinggung. Jenengan itu sudah dibesarkan UIN, IAIN ya, Mesir, ke sana dikasih beasiswa, terus kok nggak dikembalikan lagi ilmunya. Itu saya kemudian, ya wis. Betul. Ya wis, saya siap. Iya. Jadi karena faktor itu, sebenarnya nggak sama sekali, bisa di rumah lain, terus ngajar ya sudah. Tapi ya, akhirnya nyaman dan waktu itu akreditasi ya, waktunya juga akreditasi, tapi kita nggak bisa waktu itu ya untuk yang pasca sarjana ya, S3 itu, karena mengawalinya benar-benar dari nol itu, administrasi terutama itu, administrasi. Jadi saya kira kita harus berpikir bukan untuk pribadi tapi untuk kelembagaan. Betul. Kalau kita berpikir untuk kelembagaan, maka semuanya menjadi selesai. Selesai. Jadi seperti Pak Tarom ini ya, Pak Tarom ini di rumahnya ada lembaga pendidikan. Begitu. Saya gitu ya. Begitu, gitu ya. Iya. Di rumah juga ada gitu. Itu. Iya. Betul. Menjadi apa ya, menjadi ikonik di Kabupaten Lamongan itu. Gitu ya, betul itu. Tapi ini coba kami kita punya semacam apa ya, semacam lisensi sekolah yang bisa mengadakan OBIBA. OBIBA itu
Olimpiade bahasa Inggris, bahasa Arab, Oh gitu tingkat ya. OBIBA. Alhamdulillah. Itu Ya. hanya tempat kami itu. Tempat jenengan kan Sekolah gitu. negeri pun harus ikut kami itu. Ya luar biasa ya. Kami. Ya Ya ya. alhamdulillah. Iya Mungkin iya teorinya iya. kemudian dulu pernah kita Betul sampaikan itu. betul. Oke. Ya. eh, di dipahami bahwa ketika Fakultas Ekonomi itu jenengan pegang, Febi itu menjadi idola sekarang itu. Nah kira-kira idola ini kan karena faktor-faktor tangan jenengan ya untuk bagaimana menjadi sekolah yang bermutu, yang menjadi fakultas yang bermutu. Mimpi-mimpi jenengan itu apa kira-kira untuk mengelola Febi itu? Ya. Ya. Secara kelembagaan memang menjadi visi misi WINSA ya, bahwa ia adalah menuju ke kampus yang bertaraf internasional. Wow, ya ya ya. Oke. Selama ini taraf internasional itu mengawalinya tidak dalam arti secara institusional, tapi secara personal. Produk-produk dari personal, tidak produk dari institusional. Iya iya iya. Semacam apa? Semacam karya ilmiah, semacam conference, semacam semuanya itu personal. Tidak sampai institusional. Saya katakan institusional itu hendaknya ada sebuah komunitas lembaga di WINSA ini yang benar-benar berstandar internasional. Kapan itu kita mulai? Kalau menunggu kelengkapan sampai ideal, tentu langkah itu tidak akan dimulai-mulai. Betul betul. Akhirnya sebelum pandemi dulu kita sudah mencanangkan itu untuk membreakdown visi misi dari kepemimpinan WINSA, Pak Rektor. Maka kami mengadakan program kelas internasional. Iya iya. Oke. Kemudian ada pandemi, akhirnya menjadi berantakan semua secara financial support maupun secara kesempatan menjadi bermasalah semuanya. Akhirnya kami semacam stuck ya, diidlekan. Kemudian baru semester ini itu kami mulai lagi secara real. Dan alhamdulillah kita mendapatkan modal awal 28 mahasiswa yang dalam tanda petik kapasitas bahasanya lumayan lah. Ada 20 sekian yang sudah punya standar ukuran S1 itu sudah masuk lah. IELTS atau TOEFL itu sudah masuk. 450 lebih ya. Sudah masuk. Kita mulai sekarang, dosennya juga alhamdulillah sudah disiapkan oleh teman-teman yang prasyaratnya itu adalah satu, dosennya itu harus salah satunya alumni dari perguruan tinggi Timur Tengah maupun dari perguruan tinggi yang berbasis bahasa Inggris, Arab maupun bahasa Inggris, itu salah satunya magister maupun S1-nya. Dan itu pun kita uji kelayakannya dan kita upgrade dalam prosesnya. Alhamdulillah ini mendapatkan afirmasi ya, mendapatkan privilege dari pimpinan. Ini jangan sampai gagal, karena itu kita perlu mengawal sampai nanti. Dan kami punya keyakinan program ini nanti itu kalau sudah 5 semester atau 6 semester besok, biayanya itu sudah tidak seperti biaya yang reguler. Betul, ya. Semester-semester ini maupun semester yang akan datang mungkin kita support dari anggaran internal kita, BLU kita. Karena ini program afirmasi. Dari mana kita menuju kelas, menuju the world kampus ya, yang modelnya adalah ukurannya itu mulai dari standar kurikulumnya, standar pengajarannya, standar fasilitasnya, indikator-indikator semuanya itu memang sudah terstandar secara internasional. Iya. Jadi kita mulai dengan kelas internasional dulu.
bukan fakultas yang internasional, kelas dulu. Kelas dulu ya, mulai dari kecil ya, kan gitu itu. Dan mungkin perlu juga diketahui oleh teman-teman semuanya ya, bahwa FEB UINSA khususnya ekonomi syariah itu ya, untuk tahun ini itu kalau Anda lihat di berita maupun di data Kementerian Agama, dipetakin seluruh Indonesia itu ekonomi syariah itu peminatannya itu ranking pertama. Berapa orang yang berminat di sini itu 16.000 lebih. Wow, 16.000 ya. 170 kalau nggak salah itu ya, saya lihat itu. Itu ranking pertama itu. Padahal kita tahu di ekonomi syariah FEB UINSA itu SPP atau UKT-nya itu tinggi. 8 juta lebih. 8 juta ya. Kenapa mereka minatnya itu paling banyak dibanding ekonomi syariah perguruan tinggi lain ya? Di Sari Bidayatullah atau di Jogja, atau di Semarang atau di Malang atau di tempat Makassar lain-lainnya. Karena apa? Kita juga tidak tahu itu kenapa begitu. Mereka kok tanya-tanya itu. Saya punya bayangan. Karena alumni-alumni kita itu menjadi ambasador yang bagus, memposisikan sebagai alumni yang punya karakter dan menyuarakan kealumniannya dari ekonomi syariah FEB UINSA. Itu yang mungkin cara apapun ya, UKT kita sudah menjadi kendala karena UKT kita itu paling tinggi di antara PT KIM. Seharusnya kan Jakarta itu yang paling mahal. Enggak kita. Tapi kenapa itu bisa peminatannya paling banyak? Padahal kita nerima itu seluruh FEB itu hanya 620. Untuk ekonomi syariah itu hanya 5 kelas. Kalau rata-rata satu kelasnya itu 30 ya hanya 150. Tapi peminatnya itu 16.000 lebih. 16.170. Jadi ini hal yang sesuatu kita tidak pernah membayangkan. Yang kedua lagi, apa ini karena saking bagusnya kita mendeklar lewat media-media. Saya luar biasa ini. Termasuk mahasiswa putranya Pak Muhtaram ini ya, dalam dunia media memblow up sedemikian rupa gitu ya. Sehingga bisa ya gitu ya. Juga punya peran bagus. Bagaimana mereka nggak tahu persis kita tahunya itu dari media, dari alumni, dari ya Baimut itu ya, communication itu karena branding kita luar biasa bagus. Karena itu jangan sampai apa yang kita perlihatkan dalam media-media itu tidak sebanding lurus inline dengan apa yang menjadi fakta yang di lapangan. Jadi menjadi beban moral juga. Seringkali prodi-prodi FEB yang ada di perguruan tinggi lain itu ya minta studi banding lah ke kami itu. Tapi ya gitu tadi itu. Kami memang punya beberapa ikon ya, semacam bank sampah syariah, semacam bursa. Nah itu kita memang real kerjasama dengan Bursa Efek Surabaya maupun Bursa Efek Pusat Jakarta. Itu semua kita manfaatkan dan teman-teman kita juga memanfaatkan itu secara implementatif. Hanya menjadi dikenal oleh institusi-institusi baik di institusi keuangan, di BI, OJK maupun di lembaga keuangan syariah yang lain. Kita menjadi dalam tanda petik harapan bagi mereka. Banyak yang mengulurkan kerjasama. Apalagi sekarang ada MPKM ya, ada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mereka lebih banyak menelurkan sebagaimana Pak BSI menawarkan, Bapak kami membuat kelas ini gratis untuk teman-teman FEB 1 semester. Mereka punya sertifikat sebagai teller atau sebagai customer service atau sebagai accounting atau sebagai apapun nanti. Mereka punya sertifikat itu dan itu akan memudahkan kepada para mahasiswa yang mengikuti MPKM nanti untuk menjadi profesional
Sebab persyaratan menjadi karyawan bank itu kalau hanya Betul. ijazah tok memang bisa, tetapi dia tidak langsung ditempatkan dalam bidangnya, Iya, iya. dicari-cari dulu kemampuannya. Kalau kita punya LPSK ya namanya ya, punya sertifikasi khusus di dunia perbankan melalui program ini, maka dia akan terbantu. Iya, iya, iya. Siap pakai lah, siap Betul, pakai. betul. Sehingga Di sangat, dunia bursa juga betul, demikian. sangat luar biasa Pak Ali. Jadi tepat, semua dari sisi tepat. Jadi timing tepat bahwa syariah itu menjadi idola di negara kita, dan juga timing tepat manakala jenengan yang punya sekian banyak pengalaman dalam usaha, bisnis, kemudian beberapa tadi itu poin-poinnya. Sehingga itu sangat tepat sekali. Sehingga jenengan ibarat coaching ya, ibarat membina salah satunya misalnya anak Pak Mutaram itu seperti magnet yang membuat gerakan-gerakan maju ya. Saya pahami itu. Luar biasa. Jadi sampean kayaknya punya tangan-tangan dingin yang membuat Fakultas FEBI menjadi fakultas yang idola untuk saat ini. Itu yang mungkin yang luar biasa bagi jenengan ya nanti itu. Terus ini yang terakhir Pak Ali, kira-kira apa pesan atau semacam motivasi untuk anak-anak muda, anak-anak milenium saat ini? Silahkan. Ada clue ya, ada clue yang di FEBI itu, yang clue ini dari generasi sebelum saya dan kami salut, setuju dan mendukung itu. Clue itu tetap kita pegang teguh. Apa itu clue-nya yang menjadi kata kunci ikonik di FEBI itu? Satu, kita akan menjadikan teman-teman mahasiswa itu sebagai seorang akademisi di bidang keuangan syariah. Jadi di FEBI insya Allah fasilitas untuk itu sesuai dengan apa yang menjadi program kita, akademis. Yang kedua, aktivis. Aktivis itu jangan dimaknai sebagai sebuah gerakan yang sifatnya hura-hura, tapi ia adalah modal dasar untuk bagaimana mengkomunikasikan kemampuan akademis kita itu dideklar kepada orang lain. Itu mau tidak mau dia harus punya background aktivis. Dari aktivis itu banyak belajar bagaimana mengutarakan, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana menghadapi kebuntuan-kebuntuan. Tentunya saja kalau itu sifatnya akademis, maka aktivis itu akan menjadi saling kolaboratif, saling mendukung. Jadi jangan dimaknai aktivis itu adalah aktivitas demo-demo dan seterusnya yang sifatnya hanya provokatif, destruktif. Enggak. Aktivis itu yang dimaksud adalah belajar di sana dengan dunia aktivis, kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan kita, lebih peka kepada sesuatu yang itu menjadi domain ketidakadilan. Peka kita itu. Kalau ada akademis kemudian tanpa didahului dengan, bukan didahului, dibarengi dengan aktivis, saya kira akademisnya itu hanya untuk dirinya sendiri, memperkaya diri dan seterusnya. Kalau itu tidak merugikan dia, dia tidak. Kalau merugikan orang lain ya tidak mau tahu, pokoknya akademis ya begitu. Kan enggak, akademis juga aktivis. Kemudian ikon yang ketiga, clue-nya itu adalah spiritualis. Akademis, aktivis, dan spiritualis. Nilai-nilai keagamaan itu akan membalut, mewarnai, dan menafasi daripada seluruh aktivitas aktivis dan akademis itu. Ketiga hal ini pilar dari produk yang kita telurkan dari FEBI UINSA. Sebab dulunya enggak. Yang namanya aktivis itu ya kuliahnya itu lama. Karena apa? Gak ngereken nilai, gak ngereken IP, gak ngereken pemahaman, yang penting.
gitu ya. Betul. Begitu juga agamis itu terkesan bahwa orang yang lebih ke depan agamis itu akhirnya menjadi orang yang tidak berkembang, kurang inisiatif, bahasa itu sami'na wa ata'na, kita enggak, ya kritis, ya akademis, artinya semua berbasis keilmuan, tidak emosional. Ketiga hal ini menjadi clue kami di FEBI UINSA. Jadi harapan kami, meskipun itu tidak di UINSA, di FEBI UINSA, di tempat yang lain, saya kira bisa menjadi duplikasi lah ketiga hal itu. Tadi akademis, aktivis dan spiritualis. Dimanapun itu, di perguruan tinggi manapun itu, upayakan itu sebagai pilar utama supaya kita ke depan nanti menjadi orang di samping punya kapasitas, kompetensi, juga bermanfaat dan memberikan kontribusi real bagi sebuah komunitas masyarakat di mana dia berada. Selalu menjadi orang yang menginspirasi, menjadi penerang, menjadi cahaya bagi lingkungannya karena ada nilai-nilai akademis, aktivis dan spiritualis. Saya kira itu yang menjadi harapan kaum milenial ya. Akan menjadi demikian sebuah kebahagiaan bagi orang tua, bagi diri dan masyarakatnya. Thank you. Ya, audience, apa yang telah kita dengarkan tadi itu dari orang yang sangat dibanggakan di UINSA ini. Jadi ada 3 kunci bagaimana membesarkan FEBI. Tapi FEBI itu, Fakultas Ekonomi Bisnis ini, juga ke fakultas-fakultas yang lain. Yaitu 1, bahwa akademis itu penting. Kedua, aktivis juga penting. Kedua, ini campur menjadi kolaboratif yang match dengan globalisasi. Dan yang paling penting lagi adalah agamis. Ini poin-poin yang sangat penting untuk kaum milenial. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much Pak Arif ya. Thank you. We'll see again next time. Thank you. Thank you for audience. Thank you very much. Iya, thank you. Semangat. Ya, thank you deh. Semuanya. Oke, thank you. Thank you.